Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد إخواني وأخواتي في الدين عزكم الله. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah salat subuh Masjid Hasanuddin Majdi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga hari ini kembali kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk mengerjakan salah satu kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita salat subuh dengan berjamaah, dan kemudian kita lanjut dengan duduk sejenak untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua yang kita lakukan ini akan menjadi catatan baik untuk diri kita, menjadi tambahan bagi amal-amal saleh kita, dan menjadikan kita semakin taat, semakin faham, semakin bertakwa, mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Ini tadi kajiannya harusnya Ustaz Riza lah. Pas 4:30 tadi ulun hanya ditelepon karena rumah barak jadi kawannya. Jadi super mendadak ya. 4:30 hanya dikabari lawan panitia. Pada suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini menjadi sebuah kebiasaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau ini melakukan safar, entah safar untuk suatu keperluan atau safar beliau dalam urusan perang, beliau sallallahu alaihi wasallam itu ketika singgah di satu tempat, maka para sahabat itu kemudian mendirikan tenda untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat beliau beristirahat. Dan ketika tenda itu didirikan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di dalam tenda, maka para sahabat ini selalu menjaga tenda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka ingin menjaga keamanan beliau, ingin melayani beliau ketika ada keperluan-keperluan yang diutarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah sifat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu cinta kepada Nabi, begitu memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai dikatakan oleh Abu Sufyan dan yang lain-lainnya, mereka mengatakan, saya tidak pernah melihat sahabat-sahabat dari orang lain atau anak buah dari orang lain yang begitu cinta dan begitu taat seperti sahabat-sahabat Muhammad kepada Muhammad. Ketika Nabi SAW, ketika Muhammad katanya menginginkan sesuatu, dia tinggal ngomong dan bukan 1-2 orang yang akan berdiri, akan banyak orang berdiri untuk melayani keperluan Rasulullah SAW. Ini yang membuat takjub orang-orang kafir pada saat itu. Dan ketika Rasulullah SAW berstop di satu tempat, mendirikan satu tenda, dan sahabat kemudian menjaganya, lalu Nabi istirahat. Lalu kemudian di tengah malam, beliau sallallahu alaihi wasallam mendengar bunyi pedang yang beradu. Maka Nabi pun kemudian bangun dan keluar dari tendanya untuk memeriksa. Karena pada saat itu di luar tenda kebetulan yang menjaga adalah Hudzaifah ibnul Yaman dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma. 2 orang ini yang menjaga. Maka Nabi pun keluar. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dan melihat 2 orang sahabatnya ada di luar tenda, maka Nabi pun bertanya tentang kenapa sampai ada bunyi pedang, ataukah mungkin ada sesuatu, ada musuh atau ada apa. Maka sahabat pun menjelaskan bahwasanya tidak ada hal yang terjadi. Maka kemudian Nabi SAW pun masuk kembali ke dalam tenda. Tapi ketika beliau masuk ke dalam tenda, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat. Ayatnya berbunyi, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas. Wahai Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala,
wahai Rasul, sampaikan apa-apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Wa in lam taf'al, kalau engkau tidak menyampaikan semua yang Allah turunkan kepada dirimu, fama ballaghta risalatah, maka engkau termasuk orang yang tidak menyampaikan risalah yang dibebankan kepadamu. Wallahu ya'simuka minan nas, sesungguhnya Allah yang akan menjaga dirimu dari manusia. Allah yang akan menjaga dirimu dari gangguan, dari apapun yang akan diperbuat jelek oleh manusia. Maka semua akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi pun keluar lagi dari tendanya. Setelah keluar lagi dari tendanya, beliau pun berkata kepada dua orang sahabat yang biasa menjaga, setelah malam ini maka tidak ada lagi yang akan menjaga diriku ketika aku sedang di dalam tenda. Artinya tidak ada lagi penjagaan-penjagaan, tidak ada lagi pengawalan-pengawalan sebagaimana yang kalian lakukan selama ini. Kenapa ya Rasulullah? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin penjagaan untuk diriku, kata Nabi SAW. Dan siapakah penjaga yang paling baik kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala? Penjaga yang tidak pernah ngantuk, penjaga yang tidak pernah tidur, penjaga yang tidak pernah lengah. Semua yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan ditunaikan dengan sempurna. Berbeda dengan penjagaan manusia, mereka tidak akan menunaikan sebuah penjagaan, pasti ada kurangnya. Mereka bisa capek, bisa mengantuk, bisa yang lain-lainnya. Tidak sempurna penjagaan mereka ketika dibandingkan dengan penjagaan Allah. Maka Rasulullah mengatakan, tidak perlu lagi aku untuk dijaga lagi, kata Nabi SAW. Maka itulah hari terakhir Nabi SAW diperlakukan dengan dijaga ketika beliau SAW tidur, karena beliau telah mendapatkan jaminan dari Allah bahwa Allah akan menjaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika penjagaan Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang besar, perkara yang agung, maka kita sebagai hamba-hamba Allah, sebagai umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu menginginkan untuk dijaga Allah. Karena hari ini kita banyak yang tidak merasa aman, rumahnya dijaga satpam, dipasangi CCTV dan macam-macam, pagar digembok tinggi benar pagarnya, ada yang pagar di baris setrum, macam-macam. Semua untuk apa? Untuk menjaga keamanan diri kita. Tapi pernahkah kita berpikir bahwasanya sesungguhnya ada penjaga yang lebih hebat daripada itu semua, dan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita menginginkan agar Allah menjadi penjaga kita. Kita ingin agar apa yang ada di dalam hidup kita ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya agar kita mendapat penjagaan Allah? Bagaimana caranya agar Allah itu mau menjaga diri-diri kita? Maka dikatakan oleh Nabi SAW sebagaimana pesan beliau kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya bunai ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Rumusnya cuma satu, jaga Allah maka Allah akan menjagamu. Tidak ada rumus yang lain, tidak ada kata-kata yang lain, tapi kita disuruh menjaga Allah. Bagaimana cara menjaga Allah Subhanahu wa taala? Para ulama menjelaskan menjaga Allah dengan mentaati syariat Allah Subhanahu wa taala, dengan mengikuti seluruh syariat yang diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengikuti semua syariat tersebut. Karena hari ini manusia itu punya sifat pilih-pilih. Syariat itu akan mereka lakukan ketika berkesesuaian dengan dirinya, ketika berkesesuaian dengan hawa nafsunya, mereka akan suka dengan syariat. Tapi ketika syariat itu bertentangan dengan hawa nafsunya, bertentangan dengan kehidupannya, bertentangan dengan mata pencahariannya, maka biasanya mereka tidak suka dengan syariat. Artinya yu'minuna bi ba'd wa yakfuruna bi ba'd. Cuma iman kepada sebagian saja yang cocok. Kalau tidak cocok ya sudah, kada pakai iman-imanan, berputar ke sana kemari. Caranya bagaimana agar ujung-ujungnya tidak melaksanakan syariat. Lalu yang seperti ini ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil. Karena Nabi mengabarkan bahwasanya orang yang menjaga hak-hak Allah, menjaga Allah Subhanahu wa taala, menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, dia ikuti dengan baik, maka orang-orang inilah yang akan berhak untuk dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu maha rahmatnya Allah dan begitu karimnya Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia menjaga hak-hak Allah, maka Allah akan memberikan penjagaan untuk dua perkara yang dimiliki manusia. Kita cuma jaga satu,
Yang kita jaga haknya Allah, syariatnya Allah. Kita selalu ikuti, kita selalu perhatikan, kita selalu taati, berusaha dengan sekuat tenaga. Karena Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian, berusaha sekuat tenaga kita untuk selalu taat kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan menjaga dua perkara yang kita miliki, yakni perkara dunia kita dan perkara akhirat kita. Dua perkara akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus sebagai balasan bagi diri kita yang menjaga syariat Allah. Balasan bagi diri-diri kita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan jaga dunia kita. Yang pertama, dunia kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia kita, dengan diri kita, dengan keluarga kita, dengan masyarakat kita, dengan harta kita, semuanya di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan jaga diri kita daripada berbagai macam perkara yang akan merusakkan diri kita. Allah akan jaga dari penyakit, Allah akan jaga daripada kecelakaan dan macam-macam yang akan merugikan diri-diri kita. Dan kita banyak melihat cerita-cerita atau mendengar cerita atau melihat perkara-perkara yang orang begitu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala selalu terhindar dari perkara-perkara yang jelek yang akan menimpa dirinya, kecuali yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keluarganya. Keluarganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan gampang untuk diatur. Hari ini mungkin kita punya anak susah diatur, kita punya istri susah diatur, kita punya suami susah untuk dipadai. Apa sebabnya? Mikir ke dalam. Mungkin saya tidak taat kepada Allah, mungkin saya tidak menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Coba jaga hak-hak Allah, niscaya Allah akan menjaga anak kita, menjaga istri-istri kita, memperhatikan kepada kebaikan-kebaikan yang ada pada suami kita. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga harta kita. Diusahakan apa yang kita usahakan akan dijaga oleh Allah. Allah akan lindungi diri kita daripada perkara-perkara yang haram. Meskipun perkara haram itu ada di depan mata kita dan mudah untuk kita dapatkan, tapi Allah Subhanahu wa taala akan menjaga agar jangan sampai kita mengambil barang-barang yang haram tersebut. Karena begitu kasih sayangnya Allah, orang yang makan barang yang haram, dari hasil yang haram, harta yang haram, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Mereka hanya akan memakan api neraka ke dalam, memasukkan api neraka ke dalam perut mereka. Wa sayaslawna sa'ira, dan pasti mereka nanti akan masuk ke dalam neraka jahanam. Ini penjagaan Allah. Sampai urusan-urusan yang seperti itu Allah jaga. Harta yang akan kita makan meskipun mudah, Allah akan menjaga. Dan semua perkara-perkara urusan keduniaan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahwasanya ada seorang tua bernama Abu Tayyib. Abu Tayyib ini umurnya sudah hampir 100 tahun. Lalu pada suatu hari dia naik perahu, naik kapal kayak ferry kah atau kapal, yang jelas dalam buku disebutkan seperti kapal. Maka sebelum sampai kapal itu di dermaga, sebelum nempel di dermaga, orang yang umurnya hampir 100 tahun ini kemudian loncat ke pinggir dermaga, kada menghadangi kapalnya, nempel dulu, kada loncat dia. Maka orang-orang yang ada di sekitarnya pun berteriak, wahai bapak tua, bahaya pian ini meloncat ke situ. Kalau pina salah jajak, kalau pina patah-patah tulang orang tua, orang yang sudah berumur sangat banyak umurnya, kalau pina terjadi kecelakaan, orang-orang semua menghati-hatikan. Tapi apa jawab Abu Tayyib rahimahullah ta'ala? Beliau mengatakan, dulu ketika aku masih muda, ketika tulangku masih kuat, ketika dagingku masih padat, ketika semua yang aku miliki, tenagaku masih besar, aku selalu menjaga diriku untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ketika aku tua, ketika tulangku sudah lemah, dagingku sudah mulai kendor, tenagaku sudah tidak sebesar dulu lagi, tetapi hari ini Allah gantian yang menjaga diriku. Ini penjagaan Allah kepada diri seseorang. Makanya kalau kita membaca kisah di dalam surat Al-Kahfi, kisah tentang Nabiullah Musa alaihi salam dan Khidir, ketika mereka berdua ini membetulkan tembok orang yang dua anak yatim yang akan roboh, maka Khidir pun di akhirnya menjelaskan, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Bahwasanya tembok tersebut adalah milik dua orang anak yatim.
Dan di bawah tembok tersebut ada harta peninggalan untuk mereka dari bapak mereka. Wa kana abuhuma salihah, dan bahwasanya bapak mereka ini adalah orang-orang soleh. Kita bayangkan, bapaknya soleh, anaknya yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini ketika kita ingin semua perkara dunia kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadilah orang yang soleh dengan mentaati apa-apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aturan-aturan Allah, syariat-syariat Allah, semua perkara yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, kita berusaha keras untuk mentaati semua hal itu. Ini yang pertama, Allah akan menjaga urusan-urusan dunia kita. Padahal dikatakan oleh Ibnu Katsir bahwasanya anak ini dijaga oleh Allah ini bukan bapaknya yang saleh, tapi kait-kaitnya yang nomor berapa. Artinya Allah akan menjaga keturunan orang ini dalam keadaan baik. Urusan dunia dan akhirat daripada keturunan orang-orang saleh itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bisa membayangkan apa jadinya kita kalau hari ini kita mensolehkan diri kita, berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang dijaga oleh Allah bukan hanya anak kita, tapi cucu kita, cicit kita, buyut kita, semua akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini nikmat yang luar biasa. Kita semua pasti menginginkan, karena kalau kita saja yang menjaga tidak akan mungkin mampu. Berbeda dengan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah turut campur di dalam menjaga segala sesuatu yang kita ingin menjaganya, maka insya Allah kebaikan-kebaikan akan didapat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjaga perkara-perkara tersebut. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga akhiratnya. Bagaimana Allah akan menjaga akhirat seseorang? Allah akan jaga agamanya. Dan ini yang paling penting. Dunia kita mungkin tidak memiliki perkara-perkara urusan kenikmatan dunia, mungkin kita tidak mempunyainya, tetapi Allah menjaga akhirat kita, Allah menjaga agama kita. Dan ini adalah perkara yang paling utama yang dijaga. Kenapa? Karena ini yang nanti akan menentukan keselamatan kita di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijaganya agama kita agar tidak tersesat, dijaganya agama kita agar tidak menyimpang di dalam pemahaman-pemahaman, hanya mengikuti kepada pemahaman yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Dijaganya urusan-urusan pengertian kita terhadap urusan-urusan yang ada di dalam agama. Karena kita hari ini hidup di zaman fitnah, hidup di zaman di mana putih dan hitam itu tidak jelas. Semuanya hari ini serba abu-abu. Apalagi dengan adanya medsos, semua orang bisa jadi sesuatu. Iya kan? Yang namanya medsos ini, orang yang di belakang medsos ini kan bisa jadi semuanyaan. Anak kecil bisa jadi Superman, ya kan? Orang jahil bisa jadi ulama. Apapun bisa terjadi ketika hal seperti ini ada di dalam zaman seperti ini. Dan ini banyak sekali menimbulkan fitnah kepada agama. Ini yang paling berbahaya. Munculnya aliran-aliran sesat yang tidak terkontrol. Munculnya pemikiran-pemikiran ngaco yang semua dikonsumsi oleh publik. Akhirnya orang-orang yang beragama pun terkena dengan perkara-perkara yang jelek tersebut. Terkena kita dengan syubhat-syubhat yang dilemparkan oleh orang-orang yang kada jelas siapa mereka. Nah, maka pada saat seperti ini kita menginginkan agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga agama kita, menjaga pemahaman kita agar selalu menjadi pemahaman yang lurus sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang perkara yang juga penting. Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga agama kita, karena ini yang akan menentukan segalanya. Ketika manusia itu agamanya baik, dia akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Ketika manusia itu agamanya rusak, maka mereka pun akan mendapatkan kerusakan di dunia, dan juga mereka akan mendapatkan kesengsaraan di akhirat kelak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga agama seseorang, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bahwasanya ada malaikat-malaikat yang ada di depannya dan yang ada di belakangnya, yahfazunahu min amrillah, yang selalu menjaga orang ini dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penjagaan Allah. Allah turunkan malaikatnya. Allah jadikan malaikat itu selalu memperhatikan hamba yang satu ini tadi. Dan nanti ketika mereka mati, menjelang kematian mereka, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun lagi untuk memberitahu kepada orang ini, alla takhafu wala tahzanu, jangan takut kalian, jangan takut dengan urusan dunia kalian.
Sebagaimana engkau telah menjaga agama Allah, maka Allah akan menjaga dunia kalian. Wala tahzanu, dan engkau jangan bersedih. Janganlah engkau bersedih dengan nasibmu nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia engkau telah menjaga agama Allah, maka engkau jangan pernah bersedih, karena sesungguhnya apa-apa yang ada di akhirat telah Allah Subhanahu wa taala jaga untuk kalian. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan diberikan kabar gembira tentang surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mereka istiqamah di dalam menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya dua perkara ini akan didapatkan oleh seseorang ketika seseorang tersebut benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini adalah saat yang seharusnya kita sudah introspeksi diri untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini kita sedang perlu kepada penjagaan Allah. Apa buktinya? Buktinya salat kita berenggang-renggang. Kenapa kita berenggang-renggang salatnya? Takut penyakit. Bagaimana kalau Allah memberikan jaminan bahwasanya engkau tidak akan kena penyakit, seandainya seperti itu, maka kita akan yakin dengan penjagaan Allah. Maka inilah salah satu cara agar kita terhindar dari wabah ini tadi. Kita akan dicabut wabah ini oleh Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk mencari penjagaan Allah. Bagaimana caranya? Dengan mentaati aturan-aturan Allah, mengikuti hukum-hukum Allah, mengikuti syariat-syariat Allah, dan tidak melanggar apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira ini yang bisa disampaikan di subuh hari, insyaallah subuh yang penuh berkah hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah pengetahuan kita dan memotivasi kita untuk berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti hukum-hukum Allah, mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, dengan satu harapan, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga urusan-urusan kita, baik urusan dunia kita maupun urusan-urusan akhirat kita. Aqulu qouli hadza wal haqqu 'indallah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.